Tauhid Metafisik Channel, spiritualis yang memiliki ilmu kebatinan tingkat tinggi, yang merupakan spesialis, pakar, dan master yang membahas tentang ilmu vibrasi antara diri, Tuhan, dan alam semesta, membahas tentang ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, dan mengupas tuntas rahasia tentang ilmu mustika, pusaka, dan benda bertuah. Update video terbaru dan bantu kembangkan channel ini dengan mengklik lambang merah subscribe dan lonceng notifikasi gratis. Tidak ada ruginya untuk mengklik lambang merah subscribe, gratis, dan gratis. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam second channel Tauhid Metafisik. Apa kabar kalian semuanya, para pecinta benda spirituality, para pecinta benda bertuah? Semoga kalian disehatkan selalu, dilancarkan segala hajat dan urusan oleh Tuhan penguasa bumi, langit, dan diantara keduanya, karena itu adalah harta yang paling mahal di dunia, supaya kalian bisa bekerja, berkarya, mencari berkah Tuhan penguasa alam semesta. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini sangat banyak yang bertanya dari pelanggan Nusantara dan mancanegara ya, para pecinta benda spirituality, yang kita akan bandingkan di sini yang berjudul perbedaan fisik dan energi antara munta besi versus buntat besi ya. Nah, di sebelah kiri ini ada munta besi ya. Origin mustika warisan Sulawesi Selatan, dan ini adalah buntat besi yang ini merupakan inti atau raja besi yang diselimuti dengan rajah syahadat tunggal ya, bukan rajah aneh-aneh, yang kita akan bandingkan fisik dan jelaskan perbedaannya kepada teman-teman pecinta benda spiritual dan pecinta benda pusaka. Nah, di sini dua barang ini memiliki minyak rawat yang sama ya, minyak misik hitam yang tanpa alkohol, metanol, dan sari tebu ataukah murni atau biang, yang diyakini oleh para ustadz, spiritualis, ulama memiliki energi khusus tertentu karena memang murni dari ekstrak bunga dan dari alam ya. Nah, sekarang kita akan jelaskan ya perbedaan dari munta besi ataukah ini buntat besi. Ini sebenarnya jauh berbeda tapi fisiknya mirip ya. Ini inti besi, memang besi ya, dan ini adalah sejenis gemstone ataukah batuan yang dari zaman peperangan penjajahan Belanda di Sulawesi ini sudah diakui sebagai mustika warisan Sulawesi Selatan. Oke, kita mulai ya dari munta besi. Kita akan jelaskan kepada teman-teman ini bentuk fisiknya ya. Nah, ada yang bercampur hitam, ada yang kemerahan, ada yang setengah kemerahan, setengah hitam, dan mirip seperti tanah. Nah, kita mulai dari munta besi. Munta besi mustika warisan tanah Sulawesi, berasal dari tanah Sulawesi Selatan ya. Hanya ada di tanah Sulawesi, ditemukan dominan di Sulawesi bagian selatan. Di Sulawesi bagian lain ditemukan sedikit ya, dipanggil dengan sebutan munta besi, ada disebut juga pulau besi atau montabasi atau kontabasi. Orang Jawa kadang memanggilnya mustika besi. Jadi ini asli Sulawesi Selatan, tidak ada dari daerah lain ya. Ini pusaka atau mustika warisan tanah Sulawesi Selatan. Nah, ini bentuk fisiknya ya. Jenis-jenis mustika munta besi juga diberi nama panggilan seperti sifatnya ya. Jika munta besi berwarna kecoklatan seperti tanah disebut monta tanah. Jika berwarna coklat kemerahan disebut monta merah atau monta daging. Dan jika mulai muncul banyak logam hitam di munta besi disebut kulau besi. Nah, kita akan tunjukkan ya. Nah, yang disebut monta tanah itu yang ini di bagian fisik kanan ini ya. Nah, karena dia bermetamorfosis juga ya dari alam, ini monta tanah.
Nah, ketika dia umurnya semakin tua, nah ini yang disebut kulau besi, ataukah dia mulai menghitam, atau ini yang disebut kulau besi. Fisiknya terus berubah ya. Itu uniknya juga dari munta besi ini. Kalau yang dominan berbias kemerah-merahan, dia mirip monta tanah tapi berbias kemerah-merahan, disebut dengan monta merah atau monta daging ya. Nah, di sini karena sudah lumayan tua semua ya, ini rata-rata adalah monta tanah dan kulau besi. Ada yang lebih merah lagi ya. Nah, kita lanjut. Warna tanah atau kemerahan itu sebenarnya adalah karat logam ya. Kalau dikupas itu adalah full logam. Mustika ini pun bisa berubah dan berproses seiring umurnya di alam dan mengikuti sifat pemakainya. Dari jenis-jenis munta besi tersebut memiliki energi yang hampir sama dan diyakini yang tertua adalah kulau besi. Nah, seperti ini nih sudah mulai berubah menjadi kulau besi ya. Nah, dia uniknya ini berubah ya. Dan tentunya ini sebenarnya adalah karat-karat yang kemerah-merahan nih ya. Karena saya juga pernah mengupas bagian kulitnya ini, ternyata ini adalah full logam ya. Ini adalah karatnya. Nah, konta basi berasal dari bahasa Sulawesi, yaitu konta artinya kontak atau bersentuhan dan basi artinya besi. Memiliki hakikat makna terhubung dengan inti logam besi dari alam, ataukah perut gunung dan bumi yang memiliki sifat sekeras besi dan menyatu dengan kekuatan manusia. Nah, itu arti konta basi ya. Nah, batuan ini memiliki kategori mustika warisan tanah Sulawesi ya, yang memiliki fisik seperti batuan kerikil yang full luar dalamnya berbalut dengan logam perut gunung. Ini tercipta karena ledakan magma yang mengandung logam tinggi tercipta selama jutaan tahun. Nah, ini berbentuk kerikil full logam ya. Asli tanah Sulawesi, tidak ada dari daerah lain. Nah, ditemukan di kaki gunung dan kaki bukit di Sulawesi Selatan ya. Jika diolah atau dibentuk halus menjadi cincin, tampilan fisiknya full logam bumi yang hampir mirip dengan fisik badar logam atau meteorit ya. Tapi batuan kategori mustika ini dari keyakinan adat dan budaya di Sulawesi tidak boleh digosok atau dibentuk sengaja, karena diyakini energi alamnya akan jauh berkurang bahkan menghilang. Jadi makanya bentuknya seperti ini ya, dia tidak boleh digosok ataukah dibentuk secara sengaja, karena dari turun temurun adat energinya jauh berkurang bahkan menghilang. Nah, jadi dimaharkan berbentuk seperti ini langsung dari alam, hanya dicuci ya dan dirawat dengan minyak rawatnya. Nah, batu munta besi ini terkenal dari zaman penjajahan di Sulawesi. Bahkan pejuang kemerdekaan menggunakan batu mustika ini untuk mengusir para penjajah. Orang-orang Sulawesi menggunakan sejenis sabuk dari kain merah untuk membungkus batu munta besi di dalamnya dan ditempel di bagian tulang ekor manusia. Dilubangi sedikit di sabuk kain merah areal yang menempel dengan tulang ekor ya. Nah, ini ditempelin di tulang ekor zaman penjajahan pakai kain merah ya, dibungkus membentuk sabuk dan dilubangi di kain tersebut yang menempel di tulang ekor. Pertanyaannya, mengapa tulang ekor ya? Nah, karena tulang ekor manusia adalah asal muasal manusia dibangkitkan kembali ketika meninggal di akhirat kelak. Dan sudah diteliti bahwa meskipun tulang ekor manusia dileburkan, dihancurkan dan dipanaskan selama bertahun-tahun, unsur molekulnya tetap hidup dan abadi. Nah, kenapa teman-teman Sulawesi dari adat dan budaya itu menempelkan di tulang ekor? Karena sifat molekul tulang ekor itu adalah abadi ya, meskipun dihancurkan dan dipanaskan. Dan dalam penelitian tentunya itu pun asal muasal manusia dibangkitkan di akhirat kelak tulang ekor tersebut ya. Nah, ini kita angkat yang jenis pulau besi. Nah, diyakini batu munta besi ini mampu menghindarkan pemakainya dari serangan berbahaya dari serangan yang terbuat dari besi atau logam bumi. Alasannya logam senjata dan logam batu munta besi ini berasal dari unsur yang sama, dan mereka memiliki perjanjian khusus ketika mereka diciptakan di dunia. Nah, itu dari silsilah Sulawesi ya. Jadi besi dan logam perut bumi itu memiliki sifat perjanjian khusus sebelum mereka diciptakan di dunia. Makanya ini bagus untuk media keselamatan, diyakini sampai sekarang ya.
Manusia yang memakai mustika munta besi ini diyakini mampu terhubung dengan sifat alam logam bumi dan mengendalikannya, sehingga ketika orang berniat jahat menyerang dengan senjata dari besi atau logam, ketika yang diserang memakai munta besi, secara otomatis senjata tersebut takluk dan kembali ke asal sifat dan perjanjiannya dulu, sehingga fisik pemakai tidak termakan oleh unsur logam atau besi. Nah, orang-orang Sulawesi zaman dahulu merawat munta besi ini dengan 3 jenis beras, baik itu beras merah, putih, dan hitam yang ditaruh di mangkok atau piring kecil. Jadi orang-orang zaman dulu di Sulawesi merawatnya dengan 3 jenis beras dicampur di mangkok ya. Itu bukan karena untuk merawat jin. Kita dengarkan penjelasannya. Nah, perawatannya pun bisa diganti dengan minyak murni atau biang, baik itu minyak misik hitam, minyak jafaran merah yang tanpa alkohol, metanol, dan sari tebu, dan juga bisa menggunakan air kelapa hijau. Nah, makanya di sini saya memilih simpelnya ya, menggunakan minyak misik hitam yang murni ataukah tanpa alkohol, metanol, dan sari tebu. Bukan untuk makanan jin penghuni batu, tapi karena masyarakat Sulawesi bersyukur dalam peperangan dulu melawan penjajah, mustika ini turut serta membantu masyarakat sebagai media penjaga tambahan untuk tubuh melawan penjajah ya. Nah, itu alasannya. Nah, untuk eksperimen saya pribadi sebagai admin ya, ini yang saya alami ya. Admin sendiri bereksperimen memakai batu munta besi ini selama berbulan-bulan. Sempat ketika pulang dari rumah teman pada pukul 3 pagi hari di sekitar jalan di Tangerang Selatan, waktu itu tiba-tiba tangan kanan yang memakai batu ini seperti tersetrum listrik sekitar 15 menit yang terasa seperti stroke ringan ya. Jadi sekitar 15 menitan ya, itu saya tangan kanan itu seperti kram, seperti di setrum listrik ataukah stroke ringan. Itu saya alami sendiri ya. Setelah saya raba-raba di bagian tangan dan memegang batu ini, ternyata sumber rasa listrik berasal dari batu ini, yang membuat saya tidak bisa memegang salah satu stang motor hingga tersetrum sampai pundak belakang. Nah, ini saya alami sendiri ya waktu itu, sehingga saya tunggu dalam beberapa waktu lamanya dan akhirnya normal kembali pada malam itu. Memang batu munta besi ini memiliki energi alam yang begitu kuat ya. Ini energi alam dari tanah Sulawesi. Sangat banyak juga pengalaman menakjubkan dari pemahar batu munta besi ini. Salah satu pemahar saya yaitu supir Garuda ya, yang biasa menjemput pramugari di Jakarta. Ketika dalam perjalanan melewati tol, di depan mobilnya dalam jarak dekat ada truk pengangkut kayu. Kejadian tidak terduga yang tiba-tiba kayu dari truk jatuh terlempar yang secara logika pasti mengenai mobil Garuda beserta pramugari yang dibawanya ya. Tapi luar biasanya kayu yang terjatuh terpental aneh, seolah ada energi kuat yang menyelimuti mobil dan seisinya. Dan beliau mengatakan banyak terjadi keajaiban semenjak beliau memakai munta besi. Jadi ini saksi hidupnya masih ada ya. Beliau itu sopir pesawat terbang Garuda ya, yang mengalami kejadian menakjubkan dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui media mustika munta besi atau pulau besi dari tanah Sulawesi Selatan. Dan banyak sebenarnya ya. Dan kisah seorang TNI yang memaharkan mustika ini, ketika latihan merangkak dan merayap di selokan, beliau tidak sengaja menginjak paku atau sejenis logam tajam. Yang membuat beliau aneh adalah tidak luka atau tidak baret sama sekali ya. Jika seandainya pun terluka, maka lukanya pun tidak seperti seharusnya. Nah, itu karena energi perjanjian besi ketika diciptakan ataukah logam itu ini sama unsurnya dengan munta besi ini ya. Secara penelitian ilmiah ya, kandungan banyak jenis logam pada batu munta besi ini sangat bagus untuk terapi kesehatan, antara lain terapi pelancar aliran darah, menguatkan sel darah putih, menaikkan mood positif diri, terhindar dari pembekuan darah, dan terapi memaksimalkan fungsi jantung. Nah, karena kandungan logam secara ilmiah ya, ini sangat bagus untuk media kesehatan ya. Dan untuk fungsi metafisika dari munta besi ini nanti kita akan bandingkan dengan buntat besi ya. Nah, fungsi metafisika tukar gaib dari munta besi. Yang pertama, media terhindar dari serangan logam atau besi. Yang kedua, media kedikjayaan diri tingkat tinggi. Yang ketiga, media disegani kawan dan lawan. Yang keempat, media menaklukkan musuh dengan kata-kata. Yang kelima, media menambah wibawa dan percaya diri. Yang keenam, energi kekuatan leadership ataukah pemimpin yang kuat. Yang ketujuh, media meleburkan total sihir, teluh, dan santet. Yang kedelapan adalah mengaktifkan energi kundalini ataukah energi inti kesehatan dalam tubuh pemakai. Dan yang kesembilan, bisa diaktifasi 5 unsur energi untuk penjagaan fisik dan non-fisik.
Nah, untuk para spiritual Indonesia biasanya tahu mustika ini ya. Ini salah satu mustika legendaris tanah Sulawesi. Ini luar biasa bentuk fisiknya ya, seperti meteorit tuh. Ini supaya Anda lihat lebih jelas. Dan yang berminat Anda bisa hubungi WhatsApp admin di pojok kiri atas tentunya ya. Dan pemaharan minyaknya terpisah. Nah, sekarang kita menuju ke buntat besi ya, supaya lengkap penjelasannya detail, supaya teman-teman tidak bertanya-tanya. Sebenarnya ini dari beberapa tahun banyak yang bertanya, tapi kesempatan kali ini baru saya ingat untuk menjelaskan lagi kepada teman-teman perbedaannya ya. Dari fisiknya jelas berbeda, bulatnya mirip-mirip ya, tapi ini yang membentuk lekukan ini adalah rajah-rajah. Sekarang kita menuju ke buntat besi, ataukah mustika raja atau inti besi. Nah, ini bentuk fisiknya ya. Nah, mustika buntat besi ini adalah besi kuno atau besi yang sangat tua yang digunakan sebagai salah satu unsur bahan pembuat pusaka kuno di zaman kerajaan ya. Nah, dia ini kalau dikasih minyak rawatnya seperti ini ya, bentuk di tangan tuh. Ini fisik alami dari si buntat besi. Hasil pusaka ciptaan empu yang mengandung unsur buntat besi ini diyakini memiliki energi jauh lebih tinggi dari pusaka-pusaka lainnya. Energi buntat besi pada pusaka digadang-gadang memiliki energi sama dengan unsur bahan meteorit pada pusaka zaman kerajaan dahulu ya. Nah, itu diyakini, bahkan admin pun memaharkan meteorit juga ya. Buat yang ingin mengkoleksi benda langka meteorit, ada tinggal geser video ke beranda ya. Nah, mustika buntat besi ini memiliki raja syahadat tunggal la ilaha illallah, dan tidak ada raja-raja aneh yang tidak dimengerti di mustika ini. Yang biasanya raja aneh dan tidak dimengerti adalah mantra pemanggil jin atau khodam pasik untuk mustika tersebut dijadikan rumahnya. Nah, tentunya raja di buntat besi ini adalah syahadat tunggal ya. Nih, la ilaha illallah ya. Tuh. Ini syahadat tunggal. Bukan raja-raja aneh yang tidak dimengerti, karena banyak orang menyimpan wafak-wafak yang banyak nama-nama jin di situ atau simbol-simbol iblis ya, yang dicampur dengan ayat suci. Tapi ini murni adalah syahadat tunggal ya, tidak ada raja-raja aneh. Nah, tentunya kalau dia wafak-wafak aneh itu sebenarnya mengundang jin untuk menjadikan rumah pada wafak tersebut. Nah, kita lanjut penjelasannya. Jika Anda menyimpan raja, Anda harus mengerti dan faham makna raja tersebut, karena jika tidak, malah akan mengundang jin fasik yang memang memberikan apa fungsi yang Anda inginkan, tapi akan meminta korban atau tumbal baik dari anak, istri, diri, ataupun keluarga. Jadi jangan pakai wafak yang Anda tidak mengerti ya rajanya, itu bahaya. Sangat banyak wafak-wafak yang mengandung tulisan nama-nama jin dan simbol pemanggil iblis yang sengaja dicampur dengan ayat suci Al-Quran. Itu malah adalah jebakan berbahaya bagi Anda pemakainya. Nah, tentunya saya juga sudah jelaskan, tinggal Anda geser video ya. Itu nama-nama jin yang sangat berpengaruh mengganggu manusia, sampai raja jin juga namanya saya jelaskan dan sejarahnya ya, itu berdasarkan sumber-sumber yang terpercaya. Nah, syahadat tunggal adalah inti kesaksian tauhid bahwa Anda percaya satu-satunya penguasa alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Menggerakkan apapun baik unsur bumi yaitu tanah, air, angin, api, logam, dan menggerakkan sifat dan manusia untuk mengatur kehidupan alam semesta ini. Nah, jadi ini sebenarnya simbol ketauhidan raja bahwa Anda untuk ingat bahwa satu-satunya penguasa alam semesta adalah Tuhan. Ini hanyalah media semata ya, tidak lebih. Nah, Allah lah sang maha segalanya yang mengijabah apapun doa hambanya yang dikehendaki. Syahadat inilah tujuan kita lahir, menjalani hidup dan meninggalkan dunia ini. Hidup kita adalah menjalani dan mempraktikkan syahadat. Jadi kita hidup, lahir, dan meninggal itu untuk mempraktikkan syahadat ya. Pada raja buntat besi ini, ambil kita angkat yang lain ya. Nah, jadi itulah tujuan kita hidup, untuk mempraktikkan syahadat. Nah, raja syahadat di mustika buntat besi ini adalah sebagai penjaga permanen energi di dalam besi kuno ini. Dan ada salah satu huruf kunci dalam syahadat tunggal ini, yaitu lam ya. Jadi ada huruf kunci di sini yang menyelimuti fisik Anda, yaitu lam ya.
lam inilah sebenarnya simbol penyelimut fisik Anda yang sifatnya lebur ya. Nah, di huruf inilah badan dan fisik yang bersifat lebur, hancur dan tidak abadi diselimuti oleh huruf lam ya. Nah, di situ Anda ditutup di huruf lam tersebut ya. Misalnya ini kita unjukkan. Kan kalau lam kan ada di sini lubang ya. Kalau lam. Nah, disinilah Anda ditutupi oleh syahadat tunggal ini. Nah, sifat fisik Anda ditutupi oleh lingkaran atau segitiga tertutup di dalam huruf ini yang secara metafisika terlindung dari serangan fisik dan metafisika seperti jin fasik, sihir, teluh, dan santet ya. Dan tentunya ini lam ya, ataukah saya simbolkan di video ini. Nah, Anda di titik itu disembunyikan sifat fisik kita yang lebur ataukah hancur ya. Nah, minyak rawatnya menggunakan minyak misik hitam murni yang tanpa alkohol, metanol, dan sari tebu. Tentunya diritualkan dengan puluhan ribu sholawat di dalamnya karena diyakini oleh ustadz, kiai, ulama, dan ahli spiritual mengandung energi tertentu dikarenakan terbuat dari ekstrak bunga alami yang langsung dari alam. Jadi minyak rawatnya adalah minyak misik hitam ya. Nah, itu pun admin ritualkan selama bermalam-malam puluhan ribu sholawat ya. Karena ayat-ayat Al-Quran itu sebagai asyifa ataukah obat ya. Dan di dalam buntat besi ini ada Raja Syahadat yang berarti kalimat suci dari Al-Quran sehingga tidak boleh dibawa di tempat kotor kecuali dilapisi atau tertutupi oleh kain. Jadi kalau Anda simpan tentunya bagusnya pakai kain ya ataukah penutup. Kalau ke toilet itu tidak boleh ngablak. Ngablak itu begini ya, langsung terlihat fisik mustika ini. Jadi harus ditutupi kain. Kalau Anda kantongi atau taruh di tas masuk ke dalam kamar mandi tidak masalah, karena ini ada kalimat suci dari Al-Quran atau syahadat tunggal ya. Nah, untuk fungsi metafisika ya dari buntat besi ini, yang pertama ya, media menambah mental percaya diri dan berani. Yang kedua, menambah kepekaan ilmu spiritual pemakai. Yang ketiga, media wibawa dan kepemimpinan tingkat tinggi. Yang keempat, melindungi sifat tubuh yang fana atau lebur oleh syahadat tunggal di mustika ini ya. Yang kelima, media mengingatkan akan ketauhidan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala karena di sini Raja Syahadat Tunggal. Yang keenam adalah terhindar dari serangan jin fasik, teluh, dan sihir. Yang ketujuh, media terhindar dari serangan senjata yang terbuat dari logam dan besi. Yang kedelapan, bisa diaktifasi 5 unsur energi untuk penjagaan fisik dan non-fisik. Nah, itu fungsi dari metafisika. Fungsinya hampir mirip ya, tapi ini fisiknya yang jauh berbeda. Dan ini memiliki rajah dengan besi kuno ya. Kalau ini memang batuan ataukah gemstone yang terpendam mirip seperti meteorit selama puluhan juta tahun. Nah, itu perbedaannya ya, sangat rinci buat teman-teman yang banyak menanyakan, pemahar mancanegara dan Nusantara. Nah, seperti itu perbedaan detailnya ya buat teman-teman yang ingin memaharkan ya. Pelanggan juga sudah pada tahu ya. Anda bisa hubungi WhatsApp admin di pojok kiri atas ya. Dan terima kasih sudah menonton video Tauhid Metafisik ini untuk penjelasan mustika dari Tanah Sulawesi dan buntat besi. Dan Anda bisa dukung channel ini untuk mengembangkan dan mengklik lampu merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Dan Anda bisa kunjungi channel pertama saya, itu channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali yang banyak membahas tentang ilmu kekayaan, ilmu vibrasi, ilmu kebatinan. Channel ketiga itu Maniak Akik yang membahas lengkap gemstone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura zodiak, dan metafisika modern. Dan channel baru yang khusus membahas tentang batu keindahan, batu bacaan dengan kualitas bagus dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid. Yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni.
Logo di belakang baju adalah tauhid metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo tauhid metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo tauhid metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo tauhid metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo tauhid metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.